Jack Wilson beda sama anak-anak lain. Di umur 17, dia kayak memikul beban berat banget. Beban sebuah misteri. Orang tuanya hilang, lenyap gitu aja waktu dia masih bayi. Gak ada penjelasan, cuma bisik-bisikan dan omongan pelan tiap kali dia nanya tentang mereka. Dia tinggal sama neneknya, seorang wanita yang kerutan di wajahnya menyimpan banyak cerita, tapi gak ada satupun tentang orang tuanya. Neneknya membesarkan Jack dengan kasih sayang. Rumahnya selalu wangi kayu manis. Jack sayang banget sama neneknya. Tapi pertanyaan tentang masa lalunya yang gak terjawab selalu mengganggu dia. Dia berusaha jadi remaja biasa, main sama teman, main basket, tapi rasa hampa itu tetap ada. Selalu ada, kayak rasa sakit di dadanya. Selalu mengingatkan dia tentang hal yang gak dia ketahui. Dia pengen banget tahu kebenarannya, pengen ngerti kenapa nasibnya kayak gini. Suatu hari, waktu dia lagi beresin loteng, dia nemuin peti kayu tua. Itu punya ayahnya, kata neneknya, dan dia gak pernah boleh membukanya. Tapi ada sesuatu yang menarik dia, kayak magnet yang lebih kuat daripada larangan neneknya. Dia buka peti berat itu, aroma kertas tua langsung menyeruak. Neneknya selalu bilang, ada pintu yang lebih baik tetap tertutup, Jack. Tapi kata-kata itu gak berarti apa-apa dibanding rasa penasaran di hatinya. Dia harus tahu. Dia mengobrak-abrik peti itu, nemuin foto-foto pudar, surat-surat diikat pita kusam, dan buku harian bersampul kulit. Buku harian ayahnya. Dia membukanya, jarinya menelusuri tinta yang memudar. Tulisan itu bercerita tentang cinta, tentang ketakutan, tentang ancaman yang mengintai. Ayahnya menulis tentang kesepakatan bisnis yang gagal, rekan yang jadi musuh, bahaya yang mengikutinya kayak bayangan. Jantung Jack berdegup kencang. Ini bukan kecelakaan biasa. Ini sesuatu yang lebih gelap. Hari demi hari, setiap waktu luangnya dihabiskan untuk membaca buku harian itu. Neneknya memperhatikan dia, matanya dipenuhi kekhawatiran. Dia tahu apa yang Jack lakuin, apa yang dia temukan. Suatu malam, neneknya mengajak dia duduk, tatapannya berat. Orang tuamu, Jack? Neneknya memulai, suaranya gemetar. Mereka orang baik, terjebak dalam situasi buruk. Ada hal yang lebih baik dikubur saja. Jack menatap neneknya, hatinya sakit. Dia ingin berhenti, menuruti keinginan neneknya. Tapi kebenaran itu kayak punya daya tarik sendiri. Buku harian itu menyebutkan sebuah nama, Edward Sinclair, rekan bisnis ayahnya. Jack merinding. Dia ingat pernah lihat nama itu, terukir di batu nisan di pemakaman. Sinclair sudah meninggal, tapi keluarganya masih tinggal di kota itu. Anak perempuannya, Emily, satu sekolah sama Jack. Emily. Memikirkan Emily membuat perasaan Jack campur aduk. Emily cantik, rambut pirang panjang, dan mata sebiru langit musim panas. Mereka pernah sekelas, saling senyum malu-malu. Sekarang, memikirkan keluarganya terlibat dengan kematian orang tuanya, bikin perut Jack mual. Dia mulai memperhatikan, mengamati, mengumpulkan informasi. Dia perhatiin cara ayah Emily, pria bermata abu-abu, dengan raut wajah cemberut, cara dia bersikap, wibawanya, ancaman halus yang terselubung dalam percakapan sopan. Dia lihat ketakutan di mata Emily saat ayahnya ada di dekatnya. Jack tahu dia sedang berada di jalan yang berbahaya, tapi dia nggak bisa berhenti. Dia berhutang pada dirinya sendiri untuk mengungkap kebenaran sesakit apapun itu. Dia cuma berharap dia nggak sedang menggali kuburannya sendiri. Buku harian itu jadi obsesi Jack. Dia menguraikan pesan-pesan rahasia, mengikuti jejak tinta yang pudar dan percakapan yang samar-samar. Ayahnya menyembunyikan sebuah kunci. Petunjuknya ada di buku harian. Kunci kotak deposit yang berisi bukti. Bukti pengkhianatan Sinclair. Lokasinya samar, teka-teki yang terbungkus dalam ingatan. Di mana sungai berblok mencium pohon ek tua, tulis buku harian itu. Jack tahu setiap sudut kota, setiap belokan sungai, tapi petunjuk ini sulit dimengerti. Rasa frustrasinya meningkat. Suatu hari, saat melihat foto-foto lama bersama neneknya, sebuah foto menarik perhatiannya. Foto orang tuanya, muda dan bahagia, piknik di tepi sungai. Dan di sana di latar belakang ada pohon ek tua, cabang-cabangnya keriput dan bengkok. Belokan sungai itu jelas terlihat. Dia langsung bergegas keluar, panggilan neneknya menggema di belakangnya. Dia harus melihatnya sendiri, merasakan hubungan dengan orang tuanya, membuka rahasia yang mereka tinggalkan. Udara berderak karena rasa penasaran saat dia berlari menuju ke kebenaran. Emily Sinclair beda banget sama ayahnya. Ayahnya dingin dan penuh perhitungan. Emily hangat dan penuh kasih. Dia punya jiwa yang lembut, kesedihan di matanya mencerminkan kesedihan Jack.
Jack merasa tertarik padanya. Kesedihan mereka membentuk ikatan tak terucapkan. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, momen-momen curian di antara kelas, saling melirik di lorong sekolah yang ramai. Dia melihat kilatan pemberontakan dalam diri Emily, keinginan untuk bebas dari kendali ayahnya. Dia ingin menceritakan semuanya pada Emily, tapi rasa takut membahayakan penyelidikannya menahannya. Suatu sore, saat mengantar Emily pulang, dia melihat ayah Emily mengawasi mereka dari jendela. Wajahnya penuh amarah. Jack merinding. Dia gak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia sedang bermain game berbahaya. Game dengan konsekuensi yang jauh melampaui dirinya. Semakin dekat hubungan mereka, semakin besar keraguannya. Bisa si Emily dipercaya? Apakah dia benar-benar gak tahu masa lalu ayahnya? Atau dia payon dalam permainan ayahnya? Batas antara cinta dan kecurigaan menjadi kabur. Kunci dari kotak deposit itu terasa berat di tangan Jack, sebuah penghubung nyata ke masa lalunya. Di dalam kotak itu, dia menemukan dokumen, surat, dan foto yang mengkonfirmasi ketakutan terburuknya. Edward Sinclair, didorong oleh keserakahan dan iri hati, telah merencanakan untuk mencuri bisnis ayahnya. Ketika ayahnya menolak, Sinclair membungkamnya, membuatnya tampak seperti kecelakaan. Kebenaran itu menghantam Jack seperti pukulan fisik. Selama ini, dia hidup dengan kebohongan. Tapi dari siapa? Sinclair sudah mati. Apakah istrinya? Atau lebih buruk lagi Emily? Dia berlari kembali ke neneknya. Bukti-bukti itu memberatkannya. Dia butuh kebijaksanaan neneknya, kekuatannya, untuk melewati masa sulit ini. Saat dia menceritakan semuanya, air mata mengalir di wajah neneknya. Sudah waktunya, kata neneknya. Suaranya gemetar antara sedih dan lega, untuk menceritakan semuanya padamu. Ayahmu? Dia tahu Sinclair nggak akan ragu untuk membungkam siapapun yang menghalanginya. Dia mempercayakan aku, ibunya sendiri, dengan keselamatanmu, membuatku berjanji untuk menjauhkanmu dari kota ini, dari keluarga ini. Dunia berputar, kata-kata neneknya terngiang di telinganya. Dia mengerti sekarang, bisikan-bisikan pelan, keheningan yang dijaga, ketakutan yang menghantui mata neneknya. Dia adalah pengingat hidup dari dosa Sinclair. Dia nggak bisa membiarkan Sinclair lolos begitu saja. Berbekal kebenaran, dia pergi ke polisi. Bukti-buktinya dibentangkan seperti puzzle yang mengerikan. Pihak berwajib terkejut, tapi buktinya tak terbantahkan. Mereka menangkap Tuan Sinclair, wajahnya dipenuhi amarah dan ketidakpercayaan saat mereka membawanya pergi. Tapi, ada yang nggak beres. Sebesar apapun keinginan Jack untuk membenci Tuan Sinclair, melihatnya membayar kejahatannya, keraguan mengganggunya. Ada yang nggak cocok. Tuan Sinclair, terlepas dari semua kesalahannya, tampak benar-benar terkejut dengan penangkapan itu. Ada sedikit kebingungan di matanya. Didorong oleh keresahan ini, Jack memutuskan untuk menemui Tuan Sinclair di penjara. Saat mereka duduk berhadapan, dipisahkan oleh jeruji, dan tahun-tahun kebenaran yang tak terucapkan, Jack menunjukkan bukti-buktinya, menuntut jawaban. Tuan Sinclair mendengarkan dengan saksama, wajahnya pucat, tatapannya tak pernah lepas dari Jack. Bukan aku, Jack, katanya. Suaranya nyaris berbisik. Istriku. Dia tahu tentang pengkhianatan Edward, tentang rencananya untuk meninggalkan dia dan ibumu. Dia kalap. Kebenaran, ketika akhirnya terungkap, pahit untuk ditelan. Bukan pria yang didorong oleh keserakahan, tapi wanita yang sakit hati. Tindakannya didorong oleh kecemburuan dan pengkhianatan. Tuan Sinclair, dibebani rasa bersalah dan keinginan untuk melindungi putrinya, telah menutupi kejahatan istrinya, mengorbankan kebebasannya sendiri untuk menjaga citra keluarga yang bahagia. Pengungkapan itu mengejutkan seluruh kota. Emily, hancur oleh tindakan ibunya dan pengorbanan ayahnya, menarik diri, beban rahasia mereka menghancurkannya. Jack terpecah antara kemarahan dan empati, mengulurkan tangan padanya, menawarkan kenyamanan dalam kesedihan mereka. Perjalanan untuk mengungkap kebenaran panjang dan sulit, dipenuhi rasa sakit dan patah hati. Tapi itu juga merupakan perjalanan penemuan diri, menghadapi masa lalunya dan merangkul masa depannya. Dia telah menemukan suaranya, tujuannya, dan cinta yang tak pernah dia duga. Hidup, seperti biasa, terus berjalan. Pengakuan Tuan Sinclair membersihkan namanya, tapi beban tindakan istrinya meninggalkan bayangan panjang atas keluarga mereka. Emily, dengan Jack di sisinya, memulai proses penyembuhan yang menyakitkan, mendamaikan citra orang tuanya dengan kebenaran masa lalu mereka. Jack, selamanya diubah oleh perjalanannya, memutuskan untuk tinggal di kota
untuk menghormati kenangan orang tuanya dan membangun masa depan bersama Emily. Masa lalu, dia sadari, tidak bisa dihapus. Tapi itu bisa menjadi sumber kekuatan. Pengingat akan kekuatan kebenaran dan sifat cinta yang abadi. Saat dia berdiri di tepi sungai, pohon ek tua menjadi saksi cinta mereka. Dia tahu bahwa orang tuanya akan bangga. Dia telah menghadapi iblisnya, muncul dari kegelapan, dan menemukan pelipur lara dalam pelukan cinta yang melampaui tragedi. Masa depan terbentang di hadapannya. Kanvas kosong tempat dia akan melukis kisahnya sendiri. Kisah yang ditempa dalam api kesulitan dan diterangi oleh cahaya harapan yang abadi.